Radio Banjarmasin 90,1 FM. Selamat malam listeners. Balik lagi Aprilia Dani masih hadir untuk menemani Anda. Gimana buka puasanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kenyang aja ya listeners. Oke listeners, kita udah hari ke-21 nih berpuasa. Semoga puasa Anda sampai hari ini lancar terus ya, nggak ada bolong-bolongnya sampai menuju hari terakhir puasa nanti. Nah, seperti biasa nih listeners, di malam Jumat kita ketemu lagi nih sama program spesial kita ya, Uus Menjawab. Dan minggu ini masih sama kayak minggu lalu, kita ngobrol sama Ustadz Muhari, pimpinan pesantren Tahfiz RMA Banjarbaru sekaligus sekretaris ISNU Banjarbaru. Apa kabar nih Pak Ustadz? Alhamdulillah baik Mbak April. Bagaimana kabar Pian? Alhamdulillah kabar April juga sangat baik. Minggu ini kita ngebahas tentang apa aja nih Ustadz? Ya Mbak April, listeners yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tema kali ini kita masih akan membahas seputar Ramadan dan kehidupan kita sehari-hari. Izinkan saya akan membawakan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar Islas, semoga pian-pian berataan sehat walafiat dalam karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita berada di minggu ketiga bulan Ramadan. Minggu ketiga ini adalah merupakan fase dari pelajaran Ramadan, training Ramadan, pendidikan Ramadan. Kita akan memasuki hampir final, pertengahan minggu ketiga bulan Ramadan ini adalah babak semifinal. 10 Ramadan pertama adalah kita babak penyisihan. Semuanya berbondong-bondong melakukan ibadah Ramadan. Di 10 pertama banyak yang semangat, tapi di 10 yang kedua itu mulai kelihatan banyak yang mulai berguguran. Sholat tarawihnya sudah mulai bolong-bolong. Fokus konsentrasi sudah mulai ke pasar. Fokus konsentrasi sudah mulai ke lebaran, membeli baju, merencanakan makanan lain-lain sebagainya, sehingga fokus ibadah kepada Allah yang menjadi tujuan ibadah itu sendiri, la'allakum tattaqun, diabaikan. Oke, berdasarkan penjelasan Ustadz tadi nih, lalu apa Ustadz yang bisa kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah istiqamah, konsisten, tetap pendirian. Kita harus tetap pendirian. Berada di dalam bulan Ramadan ini, kita harus tetap tancap gas untuk senantiasa ibadah Ramadan ini dikencangkan. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat ayat 30. Orang-orang yang beriman apakah hanya bisa mengatakan aku beriman kepadamu ya Allah, tapi dia tetap terus istiqamah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah harus dibarengi dengan istiqamah. Kalau kita ibadah Ramadan maka harus dibarengi dengan istiqamah. Istiqamah komitmen, konsekuen, tetap pendirian. Kalau starting Ramadan kita tarawih, maka sampai ke ujungnya kita pun harus tetap tarawih. Kalau di awal Ramadan kita bisa menahan lapar dan haus, sampai ke ujung Ramadan kita pertahankan ibadah puasa kita. Kalau di awal Ramadan kita mampu tidak berkata-kata buruk, maka sampai akhir Ramadan kita jangan pernah untuk melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, mengurangi kualitas puasa. Istiqomah adalah menjaga amaliyah kita untuk senantiasa mengerjakan amaliyah yang sudah kita lakukan. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang dicintai Allah, yang rutin, continue, walaupun sedikit. Kalau kita sudah bisa
mengerjakan sesuatu, biar sedikit amaliah itu tapi continue, artinya dilakukan terus menerus. Wah, luar biasa ya penjelasannya Pak Ustadz. Ternyata puasa nggak cuman menahan nafsu saja, tapi jauh lebih dari itu adalah untuk mengajarkan kita istiqomah. Jangan kemana-mana listeners, setelah ini kita bakal balik lagi di Uus Menjawab. iRadio Banjarmasin 90,1 FM. Balik lagi di Uus Menjawab bareng Aprilia Dani. Dan tadi kita udah ngobrol sedikit sama Pak Ustadz. Nah Ustadz, tadi kan kita udah ngebahas nih tentang istiqomah ya. Sebenarnya apa sih fadilah atau keutamaannya kalau kita bisa istiqomah? Nah, kalau kita istiqomah, apa fadilahnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan malaikat kepada kita untuk apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Dia akan memberikan edukasi, memberikan bisikan, menguatkan hati orang-orang yang beriman, yang berpuasa. Siapapun yang istiqamah kepada Allah, di jalan Allah, siapapun yang istiqamah untuk senantiasa beribadah kepada Allah, tak pernah meninggalkan sholat, puasanya dijaga, hatinya dijaga, apa? Dia tidak akan pernah takut, dia tidak akan pernah gentar, dia tidak akan pernah risau, dia tidak akan pernah gundah gulana di tengah pandemi corona, di tengah pandemi corona, di tengah ujian, di tengah terpaan musibah, di tengah terpaan malapetaka. Hidupnya tak akan pernah gentar dan ragu, karena semua dia yakin bahwa dari Allah akan kembali kepada Allah. Hatinya yakin dan percaya, hatinya hanya fokus kepada Allah. Kalau dia diberi ujian, dia terus sabar. Kalau diberi ujian, dia terus meningkat ibadahnya. Kalau dia diberikan cobaan, musibah, dia bersabar dan mengatakan dengan bangga, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia diajak untuk maksiat, dia dengan gentle mengatakan, Fa inni sha'im, ana sha'im, aku berpuasa. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang istiqomah ini akan diberikan gambaran surga, diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang luasnya langit dan bumi. Itu kira-kira Mbak April. Oke. Amaliyah ibadah apa yang bisa kita istiqomahkan nih selama Ramadan ini, Ustadz? Saudara-saudara pendengar listeners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mengajarkan kita sebanyak-banyaknya ibadah. Yang pertama adalah puasa. Puasa Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk bisa menahan lapar dan haus. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa dengan iman, penuh dengan kekuatan iman, kutiba alaikumus syiyam ya ayyuhalladzina amanu, dengan iman, perasaan iman dan kesadaran tertinggi, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, imanan wa ihtisaban, dan mengharap ridha Allah, terus mengoreksi kehidupannya, muhasabah setiap hari, Allah ampuni dosanya. Artinya ritual, riyadhah, latihan untuk menguatkan batin kita dalam kehidupan sehari-hari adalah kita terus belajar puasa. Pertama puasa jasmaniyah, kita puasa dari menahan lapar dan haus. Nanti setelah bulan Ramadan dilanjutkan lagi puasanya, jangan berhenti, yakni dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu seakan-akan kita puasa setahun penuh. Kemudian dilanjutkan nanti dengan puasa Senin Kemis, dan puasa tanggal 13, 14, 15, atau yang paling baik puasa Nabi Daud, berselang-seling. Untuk apa? Karena batin kita ini perlu puasa. Banyak tantangan kehidupan kita sehari-hari, godaan. Maka orang yang mentradisikan puasa sebenarnya melatih dirinya, tidak hanya secara jasmani dia memiliki fadilah, benefit untuk kesehatan, tetapi juga dari kesehatan rohani. Puasa mendidik kita untuk bagaimana melatih sabar, untuk bagaimana dekat dengan Allah, untuk bagaimana menjaga hatinya dari maksiat kepada Allah. Yang kedua apa? Ramadan mengajarkan agar kita tidak meninggalkan kewajiban kita. Walaupun puasa, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Sunnah-sunnahnya dijaga.
orang yang senantiasa menjaga sholat sunnahnya, maka akan dia dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala baitum fil jannah, rumah di surga. Jadi tidak hanya sholat wajib tetapi juga sholat sunnahnya. 12 rakaat kita dalam sehari semalam sholat sunnah, maka dibangunkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, baitum fil jannah. Selain itu Ustadz, apalagi yang bisa kita istiqomahkan? Kita di bulan Ramadan ini diajarkan untuk bisa membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Jadi baca Al-Quranul Karim terus, karena Wanunazzilum minal Quran, Quran itu diturunkan syifa, obat, terapi bagi kita umat mukmin. Wah, alhamdulillah ya, sekarang kita jadi lebih tahu soal istiqomah. Selama ini cuma dengar istilahnya aja kan, tapi kita sebenarnya nggak terlalu tahu apa artinya. Sekarang April udah lumayan ngerti nih listeners tentang istiqomah, dan ternyata maknanya dalam banget. Setelah ini kira-kira kita bakal ngebahas apa lagi? Kalau Anda penasaran nih listeners, jangan kemana-mana, tetap dengerin iRadio Banjarmasin ya. iRadio Banjarmasin 90,1 FM masih di Uus Menjawab ya, bareng Aprilia Dani. Nah Ustadz, bulan puasa ini emang banyak sekali ya ibadah yang bisa kita lakukan, yang tentunya memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang gak kalah penting juga adalah membangun hubungan antar sesama manusia nih. Apakah di bulan puasa ini ya Pak Ustadz, kita bisa membangun hubungan vertikal dan horizontal secara bersama-sama Pak Ustadz? Nah Pak April, yang sering kita lakukan di bulan Ramadan ini tidak hanya mengajarkan bagaimana kita membangun hubungan dengan Allah secara vertikal, yakni beribadah kepada Allah, tetapi juga ibadah-ibadah yang berhubungan dengan horizontal, hubungan dengan manusia, hablum minan nas. Apa contohnya? Afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Jadi seafdal sedekah itu adalah sedekahnya di bulan Ramadan. Bahkan amalan Lailatul Qadar itu salah satunya adalah bersedekah. Apa hadisnya? Al-amalu fi lailatul qadri was sadaqatu was salatu was zakatu afdalu min alfi syahrin. Amal ibadah di malam Lailatul Qadar itu adalah sedekah, salat dan zakat. Kapan Lailatul Qadar datang? Lailatul Qadar datang menurut hadis yakni pada 27 malam, 29 malam atau 20 malam ke-25 nanti. Nah, jadi malam-malam Lailatul Qadar itu jadi malam yang paling baik, malam yang paling mulia, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Baik Ustadz, jadi lewat sedekah atau sedekah bisa memperkuat hubungan kita antar manusia. Jadi apa saja yang bisa kita sedekahkan dan apa manfaat yang bisa kita dapatkan dari sedekah Pak Ustadz? Nah, sedekah Pak April, kalau ada duit sedekah, walaupun sebiji kurma. Bahkan sebiji kurma itu juga bisa membebaskan kita dari api neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkanlah dirimu dari api neraka walau dengan sebiji kurma. Jadi kalau kita tak punya uang, punya sebiji kurma, ibaratnya sebiji kurma berapa? Ibarat bahasa kita 500 rupiah, kita ada uang, kita sedekah. Apa manfaatnya sedekah? Banyak. Salah satunya saya catat ada 9 kurang lebih. Pertama, panjang umur. Yang kedua, dilimpahkannya rezeki. Yang ketiga, bisa sakit menjadi sehat. Yang keempat, sulit bisa menjadi mudah. Bisnis bisa lancar. Keenam, menghapus dosa. Ketujuh, menolak bencana. Kedelapan, dicintai Allah dan Rasulnya. Kesembilan, didoakan setiap hari oleh malaikat. Malaikat itu turun setiap hari, setiap pagi. 2 pekerjaannya. 2 malaikat turun setiap pagi. 1 malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti orang-orang yang bersedekah pagi ini ya Allah. 1 malaikat yang lain berdoa,
Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkan orang yang pelit, kikir, medit, yang tidak pernah bersedekah setiap hari, ya Allah. Dan manfaat sedekah ini, Mbak April, adalah sedekah jariah itu saldonya sampai nanti kita mati. Idza mata banu Adam inqata 'amalu illa min thalath. 3 perbuatan, 3 amaliyah yang investasinya itu, saldonya itu akan bluetoothnya itu bluetooth sinyalnya itu sampai nanti kita meninggal dunia. Mengalir terus ke dalam kubur kita. Wah, ternyata banyak banget ya manfaat dari sedekah atau sodakoh. Meskipun hanya dengan sebiji kurma, amal kita akan dibalas Allah berlipat ganda. Jadi yuk kita mulai bersedekah di bulan yang penuh rahmat ini ya, listeners. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Banjarmasin karena habis ini kita bakal ngobrol lagi bersama Ustadz Muhari. Radio Banjarmasin 90,1 FM, balik lagi Aprilia Dani, masih setia banget nemenin Anda dan kita masih di US Menjawab juga. Nah, kita lanjut lagi, Pak Ustadz, di bulan puasa ini ya. Tentu kita semua umat muslim mengharapkan limpahan rahmat dan berkah darinya. Kita beribadah lebih rajin pastinya dan lebih banyak dari bulan-bulan biasanya. Tapi nih ya Pak Ustadz, kadang ada saat dimana kita jadi males, terus jadi tidak fokus. Nah, apa aja sih Pak Ustadz hal-hal yang bisa membuat kita itu jadi lengah selama Ramadan ini? Yang bisa melengahkan kita dari istiqomah untuk menjalankan ibadah Ramadan, lepas kita fokus kita kepada ibadah Ramadan, konsentrasi buyar terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil semangatnya dari surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum. Jadi pertama yang bisa kita lari dari Allah, bisa lari dari ibadah kepada Allah, istiqomah kita buyar. Pertama, aba'ukum, orang tua kita. Jadi kalau ada orang tua yang mengajarkan kita kebaikan, berarti orang tua yang bisa melengahkan kita dari Allah, dari semangat ibadah. Yang kedua apa? Wa abna'ukum, anak-anakmu. Ketiga apa? Wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu. Wa azwajukum, wa ashiratukum, keluarga. Betapa banyak keluarga yang menghancurkan kita. Betapa banyak keluarga, sahabat-sahabat kita yang mengajak kita untuk tidak tarawih, tidak tadarus, keluyuran. Terus apa? Wa amwalun iqtaraftumuha, yaitu harta bisa memalingkan kita. Orang yang banyak berharta kadang-kadang timbul malasnya. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, yakni berusaha berdagang, sibuk berdagang, jualan online, jualan apapun, melupakan dia ibadah kepada Allah, dia sudah membawa kita pada ketidakistiqomahan. Yang selanjutnya apa yang terakhir? Tempat tinggal yang dicintainya. Ini bisa membawa keistiqomahan kita luntur. Kalau ini lebih dicintai, ahabba ilaikum minallah wa rasuli wa jihadin fi sabilillah wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Tunggu saja pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Mbak April, kira-kira harapan saya kita semua bahwa ibadah Ramadan yang tinggal seminggu lagi kurang lebih, mari kita manfaatkan untuk senantiasa mengasah jiwa kita untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Demikian yang bisa Ulun sampaikan. Terima kasih Mbak April dan pendengar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Muhari atas penjelasannya yang sangat bermanfaat banget mengenai istiqomah di bulan Ramadan. Semoga melalui obrolan kita malam ini ya Pak Ustadz, banyak listeners yang mendapatkan manfaat baiknya dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa lagi ya listeners minggu depan di US Menjawab. Pas banget di hari Lebaran, jadi jangan kemana-mana karena habis ini kita bakal ada jam kirim salam. Jadi buat Anda yang pengen salam-salam nih, buruan disiapin dari sekarang ya.